Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Apa kabar murid-murid semua? I hope you are very well, ya. Mrs. Mi berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Today, we will learn about chapter 13, ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 13. The title is nginjek tanah seremoni, ya. Jadi judulnya adalah upacara nginjek tanah. The contents are, ya, isi dari materinya adalah family tree, yaitu silsilah keluarga, simple present and present continuous tense, ya. Ini tenses sudah pernah dipelajari, yaitu present tense yaitu dengan menggunakan verb one atau kata kerja pertama, and present continuous tense dengan kata kerja yang ada ing-nya, verb ing, ya. Nah, ini the third, yang ketiga. Nah, ini yang akan Mrs. Mi bahas, yaitu nginjek tanah seremoni, ya, upacara nginjek tanah. Jadi ini yang akan dibahas sesuai dengan judulnya. Now let's open your book. Ya, sekarang mari kita buka buku kalian, ya. Page 139, ya. Pada halaman 139 yang bagian atas nih. Nah, di sini di bawahnya ada teks. Nanti kita akan baca bersama-sama, ya. Read the text. Oke, nginjek tanah seremoni. Ya, upacara nginjek tanah. It is called customs when a baby has reached the age of 8 months. Ya, jadi upacara nginjek tanah ini disebutkan masyarakat Betawi, ya, ketika seorang bayi telah mencapai usia 8 bulan, ya. In accordance with the Betawi people's customs in general, a special ceremony is held called nginjek tanah. Ya, jadi berdasarkan adat masyarakat Betawi, ya, pada umumnya upacara khusus diselenggarakan yang disebut dengan nama nginjek tanah. On this occasion, ya, pada kesempatan kali ini, perfection is held by making donations. Ya, Pak. Jadi kesempurnaan, ya, kesempurnaan diadakan dengan membuat donasi in the form of rice with side dishes and cakes, bread, bananas, etc. Jadi donasinya yaitu berupa nasi dengan lauk pauknya, terus dan kue-kue, roti, pisang, dan lain-lain. Even so, ya, meskipun begitu, not all Betawi people always carry out the ceremony if their child has reached a predetermined age. Ya, jadi meskipun begitu, tidak semua masyarakat Betawi selalu mengadakan upacara ketika anaknya berusia yang telah ditentukan, ya, yang tadi, ya, 8 bulan. Because this depends on the social and economic conditions concerned. Ya, jadi karena ini tergantung dari kondisi sosial dan juga kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan. Ya, jadi kalau misalkan keluarganya tersebut mampu, maka bisa mengadakan upacara nginjek tanah. Tapi kalau tidak mampu, mereka tidak akan mengadakan upacara nginjek tanah tersebut, ya. Itu arti dari teks yang ini. Nah, next selanjutnya, untuk apa saja sih yang dilakukan ketika upacara nginjek tanah itu? Nah, di sini ada step-stepnya, ya. Look at the page 143, ya, pada halaman 143. Di sini ada lanjutannya. The steps of nginjek tanah ceremony. Ya, jadi langkah-langkah
dalam upacara nginjek tanah. Jadi prosesi nginjek tanah itu bagaimana di sini akan dijelaskan. Nah, tapi untuk yang paragraf 1 dan paragraf 2 Mrs. ini tidak akan bacakan ya, karena yang menyangkut prosesi atau langkah-langkah dalam upacara nginjek tanah itu ada di paragraf ketiga dan keempat ya. Paragraf ketiga dan keempat. Oke, Mrs. Mi akan bacakan. Aisyah is starting to follow the steps in ceremony. Ya, jadi Aisyah mulai mengikuti langkah-langkah dalam upacara. She is able to set foot on the ground for the first time. Ya, jadi dia mampu menginjakkan kakinya ke tanah untuk pertama kalinya. With taking up 7 steps to make of sugar cane. Ya, jadi dia melangkah sebanyak 7 langkah ya, untuk melangkah kaleng ya, 7 kaleng gula. Ya, jadi ada 7 kaleng gula. Nah, dia melangkahkan 7 kaleng gula tersebut. Selanjutnya, after the procession ends, ya, setelah prosesi berakhir, she is entering into a church where in the church there are various kinds of gifts, toys, stationery, dolls, money, etc. provided. Ya, jadi setelah prosesi melangkah sebanyak 7 langkah ya, dia memasuki kandang ya. Jadi dia masuk ke dalam kandang atau sangkar gitu ya, yang untuk ayam, yang untuk ayam jago tuh biasanya tuh sangkarnya tuh seperti itu ya, kandang untuk seperti kandang ayam gitu ya. Jadi dia dimasukkan ke situ. Terus ketika di dalam kandang ya, itu ada banyak hadiah ya, banyak hadiah, mainan, terus boneka ya, terus ada juga uang. Nah, di situ ada banyak sekali hadiah. Inside the cage, she is holding the first object. Ya, jadi di dalam sangkar tersebut atau di dalam kandang tersebut ya, dia memilih salah satu benda yang ada di dalam kandang tersebut. Ya, the first object has a meaning to be believed and guided for her future. Jadi ketika dia ngambil satu benda yang ada di dalamnya, nah itu mempunyai arti. Nah, jadi benda pertama yang diambil oleh anak tersebut mempunyai arti untuk yang dipercaya bisa menentukan masa depannya. Then she is coming out legs for Then she is coming out from the cage to outside. Ya, setelah dia ngambil benda atau sesuatu yang ada di dalam kandang, dia keluar dari kandang. Ya, to outside the house to do a stepping on the ground with her legs. Ya, ini her ya, bukan his ya. Jadi dia keluar dari kandang untuk keluarnya ke rumah ya, untuk menginjak tanah, melangkahkan kakinya ke tanah untuk yang pertama kalinya. Jadi dituntun ya untuk melangkah keluar dari kandang. Melangkahnya di tanah ya. When the ceremony finished ya, ketika upacara berakhir ya, when the ceremony finished, her parents and all families are praying together for her healthy and kindness. Jadi setelah upacara berakhir,
orang tuanya dan keluarga-keluarganya ya berdoa bersama-sama untuk kesehatan dan juga kebaikannya. Jadi itu yang ada di dalam rangkaian prosesi upacara nginjek tanah. Ya, jadi ini ada teksnya ya. Tapi nanti kalian yang paragraf ketiga dan keempat saja ya, karena ini ketiga sama keempat ini adalah langsung to the point ya, langsung ke stepnya. Oke. Nah, itu yang dapat Mrs. Mi sampaikan. Selanjutnya untuk family tree ya, di sini kalian juga sudah pernah mempelajarinya ya. Di sini ada great grandmother, great grandfather. Nah, ini di atasnya nenek atau kakek itu namanya ini ya, buyut ya, kalau Bu Ismi bilangnya mbah buyut. Nah, gitu. Nah, ini di atasnya ada mbah buyut, terus grandmother ya, nenek, grandfather kakek, mother mama, father ayah, uncle paman, aunt bibi, uncle paman. Nah, terus di sini ada brother ya, ada saudara laki-laki ya, bisa adik, bisa kakak, tapi laki-laki. Nah, ini ada twin sister. Nah, twin sister ini adalah saudara kembar perempuan. Nah ini saya. Terus di sini ada husband ya, husband itu suami. Terus di sini ada daughter. Daughter itu anak perempuan. Son, anak laki-laki. Ya, terus ada cousin's wife. Ya, ada cousins. Nah, wife ini artinya istri ya. Terus ini ada cousin, itu sepupu ya. Sepupu, cousin. Terus ada niece itu keponakan perempuan. Nephew, keponakan laki-laki. Nah, itu yang dapat Mrs. Mi sampaikan. Untuk tensesnya ya, Mrs. Mi sedikit review ya. Di sini ada di halaman 142, ada di halaman 142, ada simple present. Nah, simple present ini we use simple present to express daily routines ya. Jadi kita menggunakan simple present ini untuk mengungkapkan daily routine. Daily routine itu adalah kebiasaan sehari-hari ya. Terus contohnya ada kata common words-nya, kata yang biasa digunakan yaitu ada kata always ya, usually, sometime, often ya. Always itu artinya selalu ya, never tidak pernah, usually biasanya, sometimes itu kadang-kadang ya, often itu sering, rarely jarang, at night pada malam hari, on Saturday pada hari Sabtu ya, every. Nah, ini ada every bla bla bla, ada every itu setiap, misalkan every day setiap hari, every Monday setiap Senin ya, twice a day 2 kali sehari, in summer ya. Nah, ini adalah yang biasa digunakan pada simple present. Nah, kalau present continuous ya, present continuous ini adalah tenses yang digunakan. Nah, di sini ada nih, we use present continuous to express ya. Kita menggunakan present continuous tenses ini ya untuk mengekspresikan yang pertama situation in progress ya, keadaan yang sedang berlangsung. Ya, di sini contohnya ada common words ya, kata-kata yang sering digunakan ada now ya, sekarang, at the moment ya, sekarang sama aja, at the present sekarang juga atau saat ini ya, currently ya, today hari ini, tonight ya. Nah, ini adalah kata-kata yang digunakan pada present continuous. Nah, itu saja yang dapat Mrs. Mi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa kerjakan Google Form-nya.
Dan Mrs. Mi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.